Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 TKJ 1. Nama saya Bagus Jalur Pramudia sebagai ketua, nomor absen 3. Saya Jessica Pramudia Dewanti sebagai anggota, nomor absen 15. Saya Nabila Nusantari sebagai anggota, nomor absen 23. Saya Lovita Erlina sebagai anggota, nomor absen 16. Saya Zahra Bintang Amisalia sebagai anggota, nomor absen 35. Saya Nanda Aulia Mareta sebagai anggota, nomor absen 26. Saya Friko Kurniawan Saputra sebagai anggota, nomor absen 9. Di sini kami akan berdiskusi tentang layar OSI. Memahami penggunaan dari model OSI layar pada jaringan komputer. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penjelasan tentang OSI layar, kami akan memberikan informasi terkait sejarah singkat dari model tersebut. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Networking, model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layar yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian OSI layar: Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan pada setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layar. Berikut ini merupakan 7 model OSI layar, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama, aplikasi layar. Lapisan ke-7. Aplikasi layar adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antar pengguna and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan SOQ jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layar adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Presentation layar. Lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer. Lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NPS, SMP, RTP, dan lain-lain. Transport layer. Lapisan ke-4. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data. Data memberikan nomor urut setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. 5. Network layer. Lapisan ke-3. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bandwidth router dan switch pada layar ketiga. 6. Data link layer. Lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame.
Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti boot, repeater, grid, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control MAC dan lapisan logical control LLC. 7. Physical layer atau lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menutup dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berganti dari cycle layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman, dan setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.